Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, saya, Romo Petrus Santoso SY dari Hong Kong, ingin memberimu suntikan semangat. Kita berharap bahwa aktivitas kita, kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Amin. Kita juga berharap bahwa apa saja yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat, berguna, dan mendatangkan berkat bagi banyak orang. Kita juga jawab dengan amin. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, suntikan semangat saya untuk para sahabat tujuannya adalah bahwa kita tidak hanya melakukan aktivitas kita sehari-hari sesuai dengan pekerjaan dan profesi kita, tetapi lebih daripada itu, saya ingin mengajak para sahabat semua bahwa melalui aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan, ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bersaksi tentang iman kita. Dimanapun kita berada, jangan lupa tunjukkanlah identitasmu sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Dan karena identitas kita itu sebagai murid-murid Tuhan Yesus, maka kita harus bisa menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dihandalkan. Modal untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang bisa dihandalkan itu sangat jelas. Itulah sebabnya saya sekali lagi ingin memberikan suntikan semangat untuk para sahabat semua. Dan suntikan semangat itu saya ambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 24. Silahkan dicatat. 1 Korintus bab 9 ayat 24. Kira-kira bunyinya apa ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Silahkan nanti dibaca lagi. Saya hanya ambil satu ayat saja, tetapi pesannya sangat jelas dan tegas bahwa yang hendak kita garis bawahi adalah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Berarti kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Dan tadi digambarkan kita itu seperti seorang pelari. Kalau kita itu disebut sebagai seorang pelari, maka harus konsisten. Tenaganya harus konsisten. Itu benar-benar dibutuhkan yang namanya power, yang dibutuhkan yang namanya energi. Tapi kalau misalnya kita sebagai seorang pelari tetapi tidak bersemangat, lalu sampai kapan kita bisa mencapai yang namanya garis finish? Karena kita disebut sebagai seorang pelari, maka kita harus berlari dengan penuh semangat. Karena apa? Karena kita sejak dari garis start sampai garis finish yang kita bayangkan adalah saya akan jadi pemenang
dan saya akan memperoleh hadiah yang akan diberikannya. Itulah sebabnya para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, kira-kira apa yang kita bayangkan? Hadiah apa yang hendak kita dapatkan untuk aktivitas kita pada hari ini? Tadi saya sudah menyebut. Hadiah yang kita dapatkan pada hari ini ketika kita berlari dan bersaksi tentang iman kita. Hadiah yang didapatkan adalah kesuksesan, kelancaran. Selain itu, hadiah yang kita dapatkan adalah bahwa kegiatan kita, aktivitas kita berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ada lagi hadiah yang sangat istimewa. Apa itu? Hadiah yang sangat istimewa adalah ketika kita melakukan segala kebaikan kepada orang lain, bahwa kita ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, maka yang terjadi adalah garammu bisa dirasakan oleh orang lain dan terangmu itu benar-benar menyinari siapa saja. Itulah sebabnya hadiah yang besar yang kita dapatkan pada hari ini adalah bahwa para sahabat semua benar-benar menjadi garam dan terang dunia. Saya bisa membayangkan ketika para sahabat berlari dan menjadi garam dan terang dunia. Wow, banyak sekali pribadi-pribadi di sekitar kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Dan para sahabat dipakai oleh Tuhan untuk membantu saudara-saudari kita itu supaya semakin akrab dan dekat dengan Tuhan. Ketika mereka dekat dan percaya kepada Tuhan, kemudian yang terjadi adalah mereka benar-benar mengandalkan Tuhan. Begitu saja para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan. Saya akan mengirimkan doa dan berkat dari tempat saya berada ini, sehingga para sahabat benar-benar bersemangat untuk bersaksi menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tahu apa yang mau saya katakan? You are the best.